Halo semuanya, mari kita melanjutkan kisah Toriko, di mana pada episode sebelumnya Toriko mendapat tugas dari Perserikatan Bangsa-Bangsa Gourmet atau Igo untuk melindungi regal mamut yang berada di Biotop 1, sebuah taman Igo yang diciptakan khusus untuk melestarikan hewan-hewan langka. Menurut informasi yang didapat, mamut itu akan dicuri oleh sosok misterius bertopeng burung yang dicurigai adalah utusan Bisokukai, sebuah organisasi kriminal dunia. Setelah Toriko dan Komatsu tiba di Biotop 1, ia diajak oleh direkturnya yang bernama Mensem untuk menonton pertarungan Colosseum, sebuah pertarungan antara hewan buas dari berbagai dunia. Kebetulan, hari itu akan diadakan sebuah pertarungan Battle Royale yang akan menghadirkan seekor serigala legendaris bernama Battle Wolf. Saat pertarungan dimulai, ada sebuah keanehan terjadi. Sang Battle Wolf yang dikenal sebagai hewan paling buas justru tidak melakukan apa-apa, kendati sudah digigit oleh lawannya. Melihat hal itu, Toriko yang memiliki penciuman tajam segera menyadari sesuatu sehingga ia mendadak masuk ke dalam arena dan menghantam semua monster yang hendak menyerang Battle Wolf. Rupanya, alasan Toriko menolong serigala itu karena serigala tersebut sedang mengandung dan sebentar lagi akan melahirkan. Lewat penciumannya yang tajam, Toriko dapat mencium bau feromon yang dilepaskan serigala itu yang bercampur dengan air ketuban. Hal ini membuat Toriko yakin kalau serigala itu sedang mengandung. Ia pun meminta pada Mensem untuk mengembalikan semua hewan kembali ke kandang. Tanpa menanyakan alasannya, Mensem segera menghubungi Rin sebagai kepala penangkaran untuk membius semua hewan. Akan tetapi, Rin yang berada di ruang monitor malah sibuk berdandan setelah mengetahui Toriko ada di pulau itu. Ia berharap dapat tampil secantik mungkin di depan gebetannya. Namun, setelah didesak terus-menerus oleh Mensem, Rin akhirnya bergegas menuju ruang kendali. Di arena, Toriko berusaha melindungi Battle Wolf dengan menahan semua serangan yang datang. Saat seekor Elephantsaurus hendak menyambarnya, Toriko menangkap gadingnya dan melempar gajah itu sampai menghantam kaca pelindung. Ia lalu menghancurkan kacanya dengan pukulan Kogi Punch untuk menakuti semua orang. Seluruh arena pun kacau balau dengan orang-orang yang beramburan keluar. Ketika Toriko menoleh untuk melihat keadaan Battle Wolf, serigala itu ternyata sudah melahirkan seekor bayi yang lucu. Di dalam gedung, Rin yang sedang menuju ke ruang kendali baru ingat kalau Devil Python yang ada di penangkaran belum dibius setelah menghirup gas pembangkit adrenalin, sehingga ia buru-buru ke kandangnya untuk membius ular itu. Namun sebelum sempat dibius, si ular legendaris tersebut sudah menggila menghancurkan kandangnya dan masuk ke dalam arena. Sambil mengamuk, monster itu menangkap semua hewan yang ada di dekatnya dan menelan mereka bulat-bulat. Melihat situasi makin tak terkendali, Mensem hendak turun tangan untuk melumpuhkan si Devil Python. Namun, langkahnya terhenti setelah menyadari ada seorang pria tua di belakangnya. Pria itu tampak tenang meski berada di antara kekacauan. Setelah dia mati, Mensem segera mengenali pria tersebut sebagai Presiden Dohem dari Republik Roto. Dengan sopan, Mensem menyapa presiden itu dan menghindau padanya untuk melarikan diri. Tanpa berkata apa-apa, si kakek itu tiba-tiba menghunuskan tangannya menembus perut Mensem. Terkejut dengan serangan mendadak itu, Mensem bereaksi dengan melepaskan pukulan wajan gorengnya yang mengempaskan tubuh Presiden Dohem ke tembok. Siapa sangka kalau pukulan wajan goreng ternyata membuka kedok Presiden Doha yang rupanya adalah si alien bertopeng burung. Melihat makhluk itu, Toriko dan Komatsu awalnya kaget, namun mereka segera menyadari kalau ia bukan makhluk yang sama yang mereka jumpai di Danau Lagun. Mensem yang mendapat informasi mengenai makhluk misterius itu menyampaikan pada Toriko bahwa ia adalah robot buatan Bisokukai yang disebut GT Robo. Menurut informasi, mereka adalah robot berteknologi canggih dengan kekuatan tempur yang tinggi dan dapat dikendalikan dari jarak jauh.
Tujuannya sudah jelas untuk mencuri hewan maupun tanaman langka yang dilindungi. Saking canggihnya robot tersebut, orang yang mengendalikannya dapat merasakan bahkan mencium apa yang robot itu rasakan. Dan jumlah mereka bervariasi dengan berbagai jenis robot yang berbeda-beda. Yang ada di hadapannya saat ini merupakan model terbaru. Di depan robot itu, Menso menanyakan identitasnya sebab ia tahu kalau ada seseorang yang mengendalikannya. Alih-alih memberitahukan namanya, robot itu justru berkata kalau ia ingin memakan Mensem. Namun, gara-gara suaranya tidak difilter, Mensem segera mengenali orang itu. Ia adalah Bei, salah satu anggota Bisokukai. Secara mengejutkan, Bei langsung menangkap kedua lengan Mensem lalu menempelkan jarinya untuk menyetrum pria itu. Tapi Mensem segera mengeluarkan energi gourmetnya yang membuat total lengannya membesar 2 kali lipat, dan ia langsung menjepit kepala robot itu dengan pukulan sandwich panggangnya. Yang tidak diketahui oleh pria berkepala pontos itu, GT Robo yang ada di depannya diperlengkapi oleh senjata di mulut. Ia pun menembakkan lasernya tepat di dada Mensem. Kembali ke arena, Devil Python yang semakin gemuk setelah memakan 5 monster mencuri perhatian Battle Wolf yang baru saja melahirkan. Demi melindungi anaknya yang baru lahir, serigala itu mendekati sang ular kendati tubuhnya sangat lemah. Si Python dengan agresif tinggi segera memanjangkan kedua tangannya untuk menyerang Battle Wolf. Tapi kedua tangannya langsung putus di hadapan serigala itu. Toriko sampai tak dapat melihat kecepatan Battle Wolf ketika ia menggigit tangan Devil Python. Dalam hitungan detik saja, serigala legendaris itu menghancurkan si ular tua yang dengan susah payah pernah dikalahkan Toriko. Setelah mengalahkan Devil Python, serigala itu tampak mulai kehabisan nafas. Toriko pun menyuruh serigala kecil untuk menemani induknya sebelum mengembuskan nafas terakhir. Sementara anak serigala berlari mendekati induknya, tiba-tiba sebuah laser menembus tubuh sang induk. Pelakunya sudah jelas adalah Bei yang sedang tertawa kegirangan. Kendati terluka parah, induk serigala terus melangkah mendekati anaknya dan mengelusnya dengan penuh kasih sayang. Melihat hal itu, Bei hendak menghabisi kedua serigala tersebut, namun Rin muncul dan melepaskan gas penenang di seluruh arena. Fungsinya untuk menghilangkan rasa sakit yang diderita Battle Wolf, namun tidak dengan Toriko. Rasa sakit yang membakar hatinya mendidih ingin merobek robot itu. Lantas, bagaimana dengan nasib Mensem? Meski dadanya sudah bolong akibat serangan mematikan GT Robo, ia ternyata baik-baik saja. Pria itu bahkan masih sempat bercanda pada Komatsu yang menanyakan keadaannya. Ia lalu meminta pada Komatsu untuk mengambilkan vodka yang ada di kantong dan menuang alkohol itu ke dadanya yang bolong. Secara mengejutkan, dada yang tadinya bolong tiba-tiba kembali utuh. Merasa dipermalukan oleh Bei akibat terlalu meremehkannya, Menso melepaskan seluruh sel gourmetnya untuk menantang Bei kembali. Ketika ia hendak melancarkan aksinya, tiba-tiba sebuah energi lain yang lebih dahsyat menarik perhatian Mensem. Dari bawah arena, energi gourmet Toriko meluap-luap seperti kobaran api, menyebabkan semua hewan yang ada di penangkaran meronta-ronta ketakutan. Sebelum memulai serangan, Toriko meminta Rin untuk menjaga anak Battle Wolf selagi ia bertarung. Namun ucapannya justru disalahartikan oleh Rin sebagai ungkapan kepercayaan layaknya sepasang kekasih. Dalam sekejap, Toriko muncul di depan GT Robo padahal jaraknya cukup jauh dan menghantam robot itu sampai terhempas puluhan kilometer ke bawah. Tak terima diserang seperti itu, Bei bersumpah akan menghabisi Toriko. Namun Toriko melompat dan melancarkan pukulan bertubi-tubi padanya. Akan tetapi, setelah beberapa kali melepaskan pukulan, Toriko sadar kalau robot itu terbuat dari titanium yang super keras. Melihat Toriko menghentikan serangan, Bei melakukan serangan balasan yang mencabik songgok daging di lengan Toriko. Ia terus-terusan menyerangnya sambil mengejek Toriko dengan kata-kata makian. Toriko sadar kalau dibiarkan seperti ini, ia jelas akan menjadi telur orak-arik.
Setelah mengamati serangan yang tidak kelihatan itu, Toriko akhirnya paham kalau serangannya mencabik dagingnya disebabkan oleh bulu robot itu yang terbuat dari serat aramid yang dilemparkan padanya dengan kecepatan tinggi sehingga bulunya melesat seperti pisau. Toriko yang tak ingin diam saja menyerang sendi robot itu dengan teknik pisaunya. Namun hasilnya sia-sia. Justru tangannya luka akibat tubuh titanium yang begitu keras. B pun mengejeknya dengan berkata, robot yang dikendalikan ini adalah model terbaru dan tidak memiliki titik lemah. Namun Toriko tak menyerah. Ia melancarkan pukulan 5 kali Kugi Punch yang membombardir robot itu seperti sebuah meriam. Tapi meski dihantam dengan serangan sedahsyat itu, GT Robo tak mengalami kerusakan sedikit pun. Jika dibiarkan berlarut-larut, sudah jelas Toriko akan kelelahan dan yang lebih buruk lagi, ia akan kalah. Ia pun mendapat ide dengan mengejek B yang tidak becus mengendalikan robot itu. Pukulannya disebut seperti gigitan nyamuk yang tidak berasa apa-apa. Secara mengejutkan, ejekan Toriko ternyata memancing kemarahan B yang langsung membuka mulut untuk menembakkan lasernya. Sesaat sebelum laser itu dilepaskan, Toriko alih-alih menggunakan teknik pisau, menguncupkan jarinya seperti penusuk es dan dengan kekuatan yang dipusatkan ke ujung jarinya, ia menjebloskan tangannya ke mulut GT Robo. Bam! Hancurlah kepala robot itu.